ada seseorang ibu yang curhat di media sosial bahwasannya anaknya adalah seorang hafiz Quran. Namun dia memilih bekerja di pabrik karena dibayar hampir 5 juta. Sedangkan jika di pondok hanya dibayar 500.000 per bulan. Yang mana ibu itu menilai pondok tidak memanusiakan manusia. Nah, ini rugi dia menyekolahkan anaknya, ternyata yang hitung duit sampai mengatakan pondok tidak memanusiakan. Karena Anda mencari dunia, kalau mencari dua adalah tempatnya beda, jualan di pasar dan sebagainya. Kemudian di pondok kan 500. Ibu, kalau yang bertanya itu, di pondok ada orang masuk pondok bukan dapat duit, keluar miliaran. Ayo, untuk berjuang. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, ada seseorang ibu yang curhat di media sosial bahwasannya anaknya adalah seorang hafiz Quran. Namun dia memilih bekerja di pabrik karena dibayar hampir 5 juta. Sedangkan jika di pondok hanya dibayar 500.000 per bulan. Yang mana ibu itu menilai pondok tidak memanusiakan manusia. Justru pabrik yang lebih memanusiakan manusia Buya. Pondok mohon nasihatnya Buya, karena memang 500.000 sebulan itu dijamin tidak cukup untuk sekarang. Sepertinya sangat kurang untuk hidup sehari, apalagi yang memiliki tanggungan keluarga. Syukran Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika Anda menyekolahkan anak untuk menghafal Al-Quran, untuk cari duit, Anda sengsara sampai kapanpun. Niat Anda jelek. Termasuk untuk cari beasiswa biar masuk fakultas kedokteran nggak paling bayar, Anda sengsara, capek, karena bukan Allah yang Anda cari. Hantarkan Anda untuk menghafal Al-Quran karena Allah. Kalau karena Allah, lihat, nah ini rugi dia menyekolahkan anaknya, ternyata yang hitung duit sampai mengatakan pondok tidak memanusiakan. Karena Anda mencari dunia, kalau mencari dua adalah tempatnya beda, jualan di pasar dan sebagainya. Kemudian di pondok kan 500. Ibu, kalau yang bertanya itu, di pondok ada orang masuk pondok bukan dapat duit, keluar miliaran. Ayo, untuk berjuang. Dia masih lumayan dapat 500.000. Ada orang malah memberikan hartanya sebanyak-banyaknya untuk perjuangan. Ayo, karena bukan untuk mencari dunia. Kalau Anda mencari dunia, dagang di pasar. Termasuk salah dakwah dijadikan media cari duit, Al-Quran cari duit, ilmu agama cari duit, belajar ilmu fikih cari duit. Itulah yang disabdakan Nabi, lam yajid arfal jannati man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa menuntut ilmu agama yang seharusnya untuk Allah, walam la yatruba la yata'allam wa la yatruba illa li'arad minad dunya, tidak mencari ilmu kecuali untuk dunia, lam yajid arfal jannati, tidak mencium bau surga, dan dia tersiksa. Seperti ibu penanya, kasihan dia, akhirnya bisa membandingkan di pondok tidak memanusiakan. Loh, pondok dia tidak bisa memberikan, pondok ada yang diperjuangkan lagi. Dia tinggal di pondok bisa makan bersama di pondok mungkin. Dan memang himbauan kami juga, lembaga-lembaga agama harus memperhatikan dong kesejahteraan mereka, tapi tentunya semampunya dong. Wong dia bukan perusahaan untuk mengeluarkan duit 5 juta juga susah. Makanya kalau Anda belajar ilmu agama untuk mencari dunia, Anda akan sengsara. Nabi sudah mengancam, termasuk ahli fikih itu jadi ustadz cari amplop. Loh, ini ada loh ya, ceramah cari amplop, hitung-hitungan. Jadi sebelum pulang masuk kamar mandi dikasih berapa nih, kalau kurang komplain nanti. Wa ina'udzubillah. Loh, ada ini kan begitu, ada Nabi menyebutkan kok. Berarti ada orang mencari ilmu hanya khayalannya nanti, wah ceramah, kalau saya ceramah sehari dapat kali 3 juta kali 3 sehari 9 juta. Kalau ini kan kelas lokal, kelas nasional 20 juta kali 2, iya hitung-hitungan, innalillah. Sengsara. Makanya dia dari pertanyaannya sudah menunjukkan kalau dia gelisah, sengsara dia. Sampai berani berkata, pondok tidak manusiakan manusia. Anak Anda bisa hafal Quran itu karena di pondok itu. Mungkin dia akan berkata, tapi di perusahaan tersebut anak saya dihargai karena di situ suruh ngajar Al-Quran 5 juta. Loh, itu karena dia belajar di pondok, sehingga dianggap di sana. Loh, Anda lupa. Mungkin gitu loh. Jadi
Permasalahannya adalah niat tadi. Jadi kami sampaikan, kalau Anda mencari ilmu agama harus betul ditata hati karena Allah. Kalau mencari dunia babnya beda. Anda jadi pedagang dan sebagainya dan sebagainya. Berdagang dan bisnis, ke pasar, ke sawah dan sebagainya, cari dunia. Dan mencari dunia pun juga boleh kok. Orang mencari dunia, saya menjadi orang kaya raya tapi banyak bersedekah, boleh. Dan itu jauh lebih bagus daripada anda belajar agama, saya ngafal Quran, saya pengen nanti setiap undangan dapat, wah ini kacau namanya. Bukan karena Allah terseksa orang itu. Dan Nabi menyebut, lam yajid arfal jannati, tidak akan bisa mencium bau surga. Sementara bau surga itu akan tercium dalam jarak yang sangat jauh, 500 tahun. Jauh sekali. Itu aroma surga. Yang enggak mencium bau surga di mana? Ya di neraka. Jadi kami sampaikan pada ibu-ibu yang mondokkan anaknya belajar ilmu agama karena Allah. Bahkan bukan sampai di situ, belajar ilmu dunia pun hendaknya Anda kenalkan Allah. Wahai anakku, kau ngambil ilmu kedokteran ya karena Allah. Mungkin suatu ketika kamu mencari dunia di balik kedokteran ini, tapi duniamu untuk apa? Nafkah anak istri, untuk bisa berderma. Harus gitu dong. Sekarang kebalik, Al-Quran untuk dunia, Al-Quran untuk cari beasiswa. Kalian nggak dapat beasiswa, kecewa, kan gitu ya? Bukan, Al-Quran untuk beasiswa, Al-Quran untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau Anda sudah menata hati Anda, indah. Adapun dunia gimana? Setelah itu akan Allah beri kok. Apakah semua orang kaya raya harus pakai sekolah? Apakah semua yang lulusan fakultas ekonomi langsung kaya, doktor ekonomi kaya raya? Belum tentu. Itu tidak sekolah SD, tidak tamat SD kaya raya. Pengen pada belajar ilmu fikih. Kata Imam Ghazali, kenapa orang senang belajar ilmu fikih? Maka Imam Ghazali membuat kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin itu untuk mengingatkan bagi penuntut ilmu agar niatnya benar. Rupanya mereka ingin belajar fikih agar jadi qadhi. Jadi qadhi nanti yang bisa mengatur dunia perwakafan, nanti bisa mengumpulkan kekayaan dengan ilmu fikihnya. Jadi niatnya busuk itu banyak. Belajar agama niatnya busuk. Nah, mungkin seorang anaknya kiai itu belajar agama bukan karena Allah. Hati-hati. Karena apa? Nah, nasihat abahnya, kamu tuh anaknya abah loh ya. Mimbar abah nanti siapa yang ngurus bukan kamu, lihat kebesaran abah ini siapa yang ngurus bukan kamu. Jadi anaknya khayalannya akan nanti duduk kayak abahnya, dihormati, kasih duit orang, ngapal Quran dia, belajar fikih dia, cuman khayalannya agar nanti kursi abahnya dia yang dudukinya. Bukan Allah ini dicari. Halus loh ya, halus niat busuk ini. Hati-hati. Semoga Allah menjaga niat kita menuntut ilmu karena Allah, belajar karena Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Yang telah salah niatnya, semoga segera dirubah oleh Allah menjadi niat yang baik. Allahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.